Selamat pagi anak-anakku semua. Ketemu lagi dengan Ibu Sri ya. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Ya, Ibu langsung berikan contohnya. Kita akan belajar tentang pembulatan ke satuan terdekat. Misalnya 5,2 ya, karena pembulatan ke satuan. Ya, 5,2 ini bentuk desimal. 5,2, 4,8, 12,7, 48,3, 50,5 ini bentuk desimal. Sekarang akan kita bulatkan ke satuan terdekat. Lihat angka desimalnya ini ya. Angka desimal yang di belakang koma. Nah, untuk pembulatan ke satuan terdekat, jika angkanya itu desimalnya itu 0,1 sampai 0,4, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jika desimalnya itu 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 dibulatkan ke atas yaitu ke 1. Contohnya 5,2. 5,2 ini sama dengan satuannya 5 ditambah desimalnya 0,2. Paham? 5,2 sama dengan 5 ditambah 0,2. Kita bulatkan ke satuan terdekat. Sekarang lihat 0,2. 0,2 di sini. Berarti kurang dari 0. Kurang dari atau sama dengan 0,5, berarti di sini dibulatkan ke 0. Jadi sama dengan 5 ditambah 0 sama dengan 5. Jadi 5,2 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Sekarang 4,8 sama dengan 4 ditambah 0,8 sama dengan 4 ditambah 0,8 di sini lebih dari sama dengan 5. Ya, lebih atau sama dengan 0,5. Jadi di sini dibulatkan ke 1. Jadi 4,0,8, 0,8-nya dibulatkan menjadi 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Bisa dipahami? Ya. Tadi 0,2 itu kurang dari 0,5. Kurang dari sama dengan 0,5. Jadi dibulatkan ke 0. Tapi 0,8 itu lebih dari 0,5. Jadi dibulatkan ke 1. Sekarang 12,7 sama dengan 12 ditambah 7-nya 0,7. Ya, sama dengan 12 ditambah 0,7 di sini. Lebih ya. Jadi dibulatkan ke 1. 12 tambah 1 13. Kemudian 48 ditambah 48,3 maaf sama dengan 48 ditambah 0,3. 48 ditambah 0,3. 0,3 itu di sini. Berarti dibulatkan ke 0. Jadi 48 ditambah 0. 48 tambah 0 48. Sekarang 50,5. Nah, ini Ibu Sri coba tambah 50,58 gini ya. Kita Ibu Sri tambah sama dengan 50 ditambah 0,58. Ya, kita bulatkan ke satuan terdekat. Tidak usah dilihat 8-nya ini. Lihat ininya aja. 0,5 ya. Kenapa? Karena kita membulatkan ke satuan terdekat, kita lihat persepuluhannya aja ya. Kita lihat satu angka di belakang komanya ya. Oke. 0,58. 58 tuh ya di sinilah 0,5, lebih di sini sedikit gitu ya. Jadi sama dengan 50 ditambah karena di sini lebih dari atau sama dengan 0,5 ya, berarti dibulatkan ke
angka 1. Ya, jadi 50 tambah 1, 51. Apa bisa dipahami? Nah, pada bukunya anak-anak halaman 54 ada contoh seperti ini. 43,4 itu sama dengan 43, ditambah 0,4 sama dengan 43 ditambah 0,4 tadi kurang dari 0,5 ya. Berarti ke kiri dibulatkan ke 0, bulatkan ke bawah. Sama dengan 43 tambah 0, 43. Kemudian 125 tambah 67 sama dengan 125. Kita pisahkan yang setelah komanya di sini desimalnya 0,67. Jadi di sini 125 ditambah, lihat angka 6-nya persepuluhannya. Lebih dari 5 berarti kalau lebih dari 5, tadi lebih dari 5 di sini ya 0,67 di sini, pasti di sini lebih karena desimal dibulatkan ke angka 1 ya. Oke, karena itu di pembulatan kesatuan terdekat ya. Dibulatkan ke angka 1 sama dengan 125 tambah 1, 126. Kemudian 135,53. 135 ditambah 0,53 sama dengan 135. Lihat di sini angka 5. 5 lebih atau sama dengan 0,5 di sini ya. 53 lebih sedikit di sini. Berarti dibulatkan ke kanan, dibulatkan menjadi 1 ya. Jadi 135 tambah 1, 136 ya. Bisa dibaca sendiri nanti penjelasannya pada buku cetak ya. Atau mau langsung ikut penjelasannya Ibu Sri juga boleh, agak sedikit berbeda dengan yang di buku cetak ya. Jadi intinya untuk pembulatan ke satuan terdekat jika desimalnya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dibulatkan ke bawah ke 0. Jika desimalnya 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 dibulatkan ke atas menjadi 1 ya. Ini kalau 0,3 itu bisa 0,31, 0,32, 0,33, 0,34, 0,35, 0,36 dan seterusnya. 0,7 ini bisa 0,71, 0,72, 0,73, 0,74 dan seterusnya ya. Oke, jadi kalau angkanya itu kurang dari sama dengan 1/10-nya ini kurang dari 0,5 dibulatkan ke 0. Jadi kalau misalnya di sini 0,49 kurang dikit aja dibulatkan ke bawah ke 0. Kalau di sini pas 0,5 atau 0,50 karena ini lebih dari atau sama dengan 0,5 dibulatkan ke atas menjadi 1. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita masuk ke pembulatan ke perpuluhan terdekat. 12 lihat satuannya 2 ya. 12 itu 10 tambah 2 sama dengan 10 ditambah, perhatikan kalau pembulatan ke puluhan. Kalau angkanya 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke 0. Ngerti ya? Dibulatkan ke bawah ke 0. Kalau angkanya itu 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke angka 10. Gini ya. Jadi jika angka 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke 0. Jika angkanya itu lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke angka 10. Nah sekarang 2 di sini kurang dari 5. Berarti dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah menjadi 0. 10 tambah 0. 10, kemudian 37 itu 30 tambah 7. Jadi 37 itu di sini. Jadi 7 dibulatkan ke puluhan menjadi 10 ya. Sama dengan 30 tambah 10 40. Kemudian 54. 54 itu 50 ditambah 4
sama dengan 50. 4-nya di sini kurang dari 5. Jadi dibulatkan ke 0. Jadi 50 tambah 0 tetap 50. Kemudian 145. 145 ini dipisahkan ya. Ini dengan satuannya. Ya, satuannya 5. Jadi 140 ditambah 5. Jadi di sini 145. 5 itu di sini ya. Jika bilangan tersebut lebih dari atau sama dengan 5, lebih dari 5 atau bilangannya sama dengan 5 dibulatkan ke 10. Jadi 5 kita bulatkan menjadi 10. 140 tambah 10 sama dengan 150. Nah, bagaimana jika ada angka seperti ini dibulatkan ke puluhan? 284,3. Kalau pembulatan ke perpuluhan hanya dilihat satuannya, abaikan desimalnya. Kalau ada 284,3, coret ini 3-nya, tidak usah dilihat ya, supaya jangan bingung. Itu sama dengan 280. Ya, ini puluhannya kita pisahkan. 280, angka puluhannya ya 80 ditambah satuannya ini 4. Ya. 3-nya kita abaikan desimalnya karena tidak ada pengaruhnya. Sama dengan 280 ditambah 4-nya di sini. Dibulatkan kemana? Ke bawah atau ke atas? Ke bawah ya, jadi 0. Jadi 280 tambah 0, 280. Apa penjelasannya Ibu Sri bisa dipahami? Sekarang kita coba contoh soal. Andi mengukur sebuah pensil. Pensil tersebut panjangnya 7,4 cm. Berapa panjang pensil jika dibulatkan ke satuan terdekat? Panjang pensil tadi 7,4. 7,4 sama dengan 7 ditambah 0,4. Nah, 0,4 di sini, di sebelah kirinya 0,5. Ya, kurang dari 0,5. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 sama dengan 7 tambah 0 sama dengan 7. Jadi panjang pensil tersebut adalah 7 cm. Demikian penjelasan dari Ibu Sri dan contoh-contoh soal yang Ibu Sri berikan tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Apa anak-anak paham? Coba didengarkan lagi penjelasan Ibu Sri beberapa kali supaya anak-anak lebih paham sehingga bisa mengerjakan latihan soal yang Ibu Sri berikan. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati.